Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farnate Wibowo, biasa dipanggil Fa. Saya dan rekan saya bernama Fajar. Di sini kita berdua akan mengerjakan tugas project buat server yang dimana kita menggunakan Debian di VirtualBox Machine. Pastikan teman-teman mempunyai VirtualBox dan software Debian-nya. Oke, di sini kita langsung aja. Nah, di sini project your server yang dimana nanti untuk IP si Debian menggunakan 10.5, lalu network 10.4. Di sini kita menggunakan basic configuration, DNS dan web, dimana kita basic pertama, lalu yang kedua DNS, yang ketiga web. Oke, di sini teman-teman bisa langsung start saja. Jadi sebelum start, pastikan teman-teman menggunakan host only adapter. Di sini untuk menghubungkan laptop dengan Debian yang kita pakai di virtual machine. Oke, di sini kita langsung untuk di sini udah proses booting untuk biar view-nya besar, kemudian bisa virtual screen. Nah, masuk proses membuat untuk bebas. Oke, kita tunggu dulu bootingannya. Nah, ini udah masuk ke global, masukin passwordnya 1345. Oke, ini kita coba balik dulu, teman-teman bisa masukin aja di sini, masuk ke terminal. Teman-teman bisa klik aja 2 kali di sini. Teman-teman masuk ke activities nih X saja karena nggak dipakai. Kita ke wired, web setting. Sebentar. Ini kita matiin aja, masuk. Lalu kita masukkan IP manualnya 172 12 10.5. Ini kita Ctrl C, Ctrl V aja, kopas. Seperti kemarin ini kita gunakan kemarin itu 255 plus 252, kita slash 30. Jika sudah, teman bisa apply aja, masukin password semuanya, lalu ini kita nyalakan aja. Lanjut ke control panel, teman-teman pastikan punya virtual machine di Ethernet, lalu masuk ke virtual network. IP-nya masukkan 172.16.5.6, sorry. Di sini 10.4 kita jadikan sebagai network ya teman-teman. Lalu 10.5 kita gunakan sebagai DNS kita. Oke, kita saja. Nah, kita di sini langsung tes ping aja ke laptop, yaitu 1.2.16.10.6. Kita bisa enter aja. Nah, di sini udah berhasil, berarti Debian-nya dengan laptop sudah terhubung ya teman-teman. Lalu masuk ke root-nya. Nah, di sini kita akan ganti hostname-nya, lalu mengganti domain name juga dengan nama platform. Ini masukkan aja nano etc hostname.
kita enter aja, lalu kita ganti di sini menjadi linserv1 teman-teman, sesuai yang tugas tadi. Kalau udah, Ctrl O, enter, and Ctrl X. Lalu yang kedua masukin yang host ini untuk mengganti domain yang kita gunakan dengan nama Glovo. Jika sudah, kita enter aja. Nah, ini yang lagi di bawah kita ganti aja ke 1.10.5 yang sesuai kita dengan ID Debian. Lalu linserv kita ganti linserv1. Jangan lupa di ujungnya juga ganti nama linserv1. Lalu yang global campus kita ganti nama dengan Glovo 9. Di sini karena saya dari kelompok 9. Seperti biasa untuk awal itu kita reboot untuk memastikan apakah hostname dan host ini berhasil. Nah, ini kita lagi mengukurnya aja. Masuk, kita bisa saja yang passwordnya. Lalu masuk ke putih, kita coba menggunakan SSH ya teman-teman. Dengan IP yang kita gunakan yaitu 172.10.5. Kita enter aja, kita open. Nah, ini udah berhasil kita SSH ya, kita global. Nah, berarti hostname-nya udah berhasil dengan nama linserv ya teman-teman. Di sini kita download aja langsung dpkg minl bind 9 ini untuk mendownload DNS yang kita gunakan nanti. Nah, ini udah download. Nah, sebentarnya udah setelah kita masuk ke rootnya dulu teman-teman sebelumnya. Lalu kita masukkan dpkg minl bind 9. Nah, ini udah terinstall. Lalu kalau udah, teman-teman masukkan nano etc bind /remote.config default ya, zones, jangan lupa enter. Oh, sebentar itu. Salah di sini teman-teman, di titiknya kita menulis strip. Nah, ini kita langsung copy aja. Oke, lalu kita ke bawah aja, langsung klik kanan ya teman-teman. Lalu zone ini kita gantikan localhost-nya menjadi domain kelompok kita. Saya gunakan itu kelompok 9.id. Lalu yang lokal ini kita ganti juga menjadi kelompok 9.id. Lalu yang bawah kita gunakan IP
yang berada di Debian. Ganti juga yang bawah menjadi 172 16 10.5. Udah teman bisa kontrol enter otomatis. Lalu kita masuk ke cd/etc.bin, enter aja. Ini udah masuk, lalu kita cobain copy forward yang menyatakan si DB ini kita gantikan menjadi DB domain kita, itu kelompok 9.id. Kalau udah kita enter, lalu satu lagi teman masukkan DB127. Sebentar ini ada like. Nah, masuk ke 172 16 10.5, lalu kita enter. Ini udah berhasil. Lalu masuk ke nano db kelompok 9.id. Nah, ini kita bawa aja, ganti lokal ini menjadi nama hostname yang kita gunakan dan nama kelompok yang kita gunakan, itu kelompok 9 ya teman-teman. Ini kita copy aja biar gampang. Klik kanan aja langsung, lalu ke bawah, klik kanan lagi, ke bawah lagi klik kanan. 2A4 ini untuk nomor 10 bebas ya teman-teman, mau nomor berapa kita ganti aja ke MX, yang kapital ya. Nah, ini kita ganti saja nama kelompok kita dan seluruh ID. Kalau udah, misalnya kita ganti nama pelajar ya. Dan pelajar masuk ke angka SLV1 terus bawah juga masukin lalu belajar kita masukin juga belajar dan cepet masukkan 1, 2, 16, 10.5. Seperti biasa kita copy aja, lalu klik kanan di mouse, klik kanan lagi. Nah, teman-teman bisa ikutin aja cara-caranya, samain dengan yang saya berikan ini. Kalau udah seperti biasa, Ctrl O, Enter, Ctrl X, lalu masuk ke nano db ke IP juga 16.5. Ini sama nama tadi, yang hostnya kita ganti menjadi nama hostnya kita gunakan dan nama kelompok kita 9. Kita copy aja seperti biasa, klik kanan, kita hapus dulu, klik kanan lagi. Untuk satu ini kita ganti IP terakhir 5, yaitu IP yang kita gunakan yaitu 10.5, kita gunakan 5. Nah, kalau udah kita bikin lagi bawah 2 kali 3 jadiin kita lagi PTR
URL, lalu masukkan www kelompok 9.id, lalu masukkan belajar kelompok 9.id. Nah, kalau udah bisa dicek lagi aja teman-teman, lebih seperti ini contohnya yang kita gunakan. Contoh Enter X, kalau udah masuk ke sistem CTL, kita restart ya teman-teman, lalu kita cek apakah berhasil atau enggak nih. Nah, ns lookup maupun 9, sebentar, oh salah, nano, kita masuk ke nano dulu, nano /etc and resolve config. Di sini kita cek name servernya apakah sesuai, yaitu 10.5. Kalau udah kita tulis saja, lalu masuk, kita restart lagi, baru kita ns lookup ya teman-teman, tunjukkan kelompok 9.id, kita enter. Nah, di sini ternyata belum berhasil ya teman-teman. Lalu kita cek lagi aja dulu yang satu lagi, yaitu ke IP 10.5, kita enter. Nah, di sini udah berhasil ya, udah masuk ininya. Lalu kita tisuk dulu nih apa yang salah, masuk ke DB kelompok 9.id, lalu kita enter aja. Kita coba tambahin yang kedua tadi, kita hapus. Masukin A, kita masukin IP 2.16.25, lalu kita coba ganti yang 10 ini, lalu kita ganti dulu menjadi mile. Menjadi 11, kita coba dulu aja, lalu kita enter, lalu kita restart lagi, kita cek salah, kita ke ns lookup. Nah, di sini name dan address-nya sudah keluar ya teman-teman, berarti berhasil untuk DNS yang kita config. Oke, mungkin sampai di sini. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Fajar. See you in the next video. Ya, perkenalkan, nama saya Fajar Eka Jaya Prasetya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Ya, oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah web server. Di sini kita akan menggunakan service Apache. Sebelumnya kita akan install dulu si service Apache-nya. Ya, di sini sudah terinstall. Ya, lalu setelahnya kita akan membuat sebuah virtual host. Di sini kita akan masuk ke dalam text editor ya, dengan perintah berikut ya. Ya, kita akan menggunakan perintah nano masuk ke dalam Apache set available,
lalu domain kita .conf. Kita sudah masuk ke dalam text editor dan mungkin bisa diikuti script berikut untuk membuat sebuah virtual host. Ya, untuk server name-nya kita akan memasukkan si domain yang sudah kita buat. Lalu untuk dokumen rootnya kita akan masukkan di mana nanti si file HTML-nya nanti atau si script tampilannya nanti akan kita panggil gitu. Ini bisa diikuti. Lalu kita akan save file tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan membuat virtual host juga di dalam yang domain belajar. Kita ganti server name-nya aja. Lalu untuk direktori pemanggilnya kita masukkan di direktori belajar. Nanti dia akan memanggil si scriptnya yang terdapat di direktori belajar. Oke, selanjutnya kita akan membuat si direktori yang sudah tadi kita buat di virtual host. Kita buat direktorinya dengan perintah mkdir. Karena tadi kita buat 2 virtual host, makanya kita sekarang buat juga 2 file untuk menyimpan script HTML-nya. Di sini kita akan mengikuti soal. Ini kita akan membuat tampilannya dengan tulisan yang sudah ditentukan. Jadi nanti bisa diikuti saja komen yang saat ini sedang saya ketikkan untuk membuat sebuah file index HTML. Ini kita sebutkan juga di mana file indexnya nanti akan disimpan. Oke, sudah berhasil. Lalu yang kedua kita buat lagi dan kita ubah lagi sesuai dengan soal yang sudah ditentukan ya. Ya, oke, kita sudah membuat 2 website ya. Ya, dengan ketentuan yang sudah ditentukan ini di soal. Itu domain name-nya sudah kita beri, ada 2 domain name. Ya, lalu selanjutnya kita akan mengaktifkan si virtual host-nya.
agar bisa diakses nantinya. Dan perintah A2 insight, lalu kita masukkan domain name-nya. Oke, lalu yang kedua kita masukkan lagi, kita aktifkan. Ya, oke, kedua domain tadi sudah bisa diakses, sudah kita aktifkan. Sekarang kita akan merestart si service Apache-nya agar bisa terreboot gitu. Jadi sekarang kita akan coba untuk tes. Ya, oke, kita akan masuk ke dalam web browser. Sini kita menggunakan Firefox yang ada di Debian ya. Kita tunggu sebentar. Ya, ketika sudah terbuka, kita bisa coba dengan memasukkan si domain yang tadi sudah dibuat. Di sini kita akan buka, yang pertama ada www.kelompok9.id. Ya, di sini ada tampilan yang sudah kita buat tadi. Di sini sudah muncul. Lalu kita akan coba yang kedua dengan domain belajar.kelompok9.id. Kita akan akses. Nah ini sudah muncul hasil dari web yang kedua. Kedua-duanya sudah bisa diakses lewat web browser, berarti seharusnya apa yang sudah dikerjakan sudah berhasil. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kami berdua minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas atau belum dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.